Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang dua pertandingan, yaitu perebutan tempat ketiga dan tentu saja final Piala Dunia. Final yang menurut saya sangat-sangat seru. Gitu. Jadi kita mulai dari pertama dulu, yaitu Kroasia lawan Maroko, perebutan peringkat 3 lah. Ini ya sebenarnya nggak terlalu seru sih karena cuma memperebutkan perunggu, tapi kita lihat kalau saya lihat di line up ini kedua tim tetap menurunkan pemain terbaiknya. Mungkin ada beberapa perubahan kalau dari Kroasia itu yang berubah itu ada Stanisic sama Sutalo bermain di back. Ini mereka sebelumnya belum pernah bermain. Myers, Livaja ini pernah main ya, tapi nggak sering. Mayer juga, Majer, Orsic ya berapa kali. Jadi yang biasa pemain utama ya Livakovic, Perisic, Gvardiol, Modric, Kovacic, Kramar, gitu yang biasanya pemain utamanya. Ini mungkin line up gak salah ya, karena Perisic itu sebenarnya bukan back, jadi ini mungkin mainnya 3 back, lebih ke 3 back. Perisic itu lebih ke winger, bukan ke back kiri. Kalau di sini back kiri soalnya, jadi back kiri. Kalau Maroko ya ada juga beberapa perubahan. Kalau di back tengahnya ada namanya Dari sama Yamik. Sebelumnya nggak pernah lihat ada dua orang ini. Ada juga namanya Elkanous. Ya 3 itu mungkin. Sabiri mungkin aku pernah lihat ya. Jadi yang lain Bono ya Allah. Hakimi, Sabiri, Amrabat, Boval, Nesri sama Siak itu pemain utama. Kroasia pemain dengan formasi tiga lebih ke 3-4-3 ya. Kalau di sini 4-2-3-1 sih, cuma Persib bukan back. Kalau Maroko 4-3-3. Jadi kita langsung ke pertandingannya. Pertandingannya sih dari awal tuh ternyata sudah tercipta gol. Jadi dari set piece bola mati itu siapa itu pertama itu? Aku lupa. Kalau nggak salah yang Majer yang pertama kali tendang itu. Sebelum Perisic ngumpan ke Gvardiol kayak diving headernya dulu si Robin van Persie dan gol. Diving headernya kira si Gvardiol ini yang sebelumnya sempat dibully gara-gara apa itu diobok-obok Messi, sekarang menunjukkan kualitasnya lagi. Ini ya satu back muda terbaik di turnamen ini dan akhirnya bisa cetak gol juga. Dan lama berselang setelah 1-2 menit ternyata Maroko bisa membalas dan prosesnya sama dari free kick juga, bola mati. Si Akraf Dari bukan Akraf Hakimi berhasil cetak gol juga lewat header juga. Jadi ya ini prosesnya hampir 11-12 lah gitu. Nah, tapi kemudian dua tim ini saling menyerang ya, seimbang, hampir dapat berapa peluang juga, tapi dua kiper ini berhasil menyelamatkan. Tapi Kroasia bisa menambah gol lagi tepat 3 menit sebelum babak pertama berakhir, jadi lewat si Orsic. Itu tendangannya bagus. Itu walaupun tendangannya pelan ya, tapi itu tuh melengkung. Jadi susah. Bagi kiper itu susah tendangan gitu. Jadi dari sisi kiri, kalau nggak salah yang ngumpan si Livaja ya. Aku lupa Livaja itu si siapa itu? Majer. Aku lupa. Sebentar yang saya lihat. Oh, Livaja. Dari Livaja ngumpan, si Orsic nendangnya itu dia kayak ya melengkung, jadi melengkung ke pojok kanan, itu susah bagi kiper dan gol. Ya ini juga harusnya jadi pertarungan kiper terbaik ya di sepanjang Piala Dunia ini antara Livakovic lawan Bono, dan kedua kiper ini sama-sama pernah berapa kali menahan penalti, tapi ternyata di sini menunjukkan bahwa kualitas kedua kiper ini ya biasa saja, gak sehebat yang seorang bayangkan gitu. Babak kedua terjadi beberapa peluang tapi ada cetak gol karena sama-sama kipernya melakukan save dan juga kurang efektif juga Maroko. Jadi terutama di menit-menit akhir sempat dapat peluang kalau nggak salah dari si siapa itu Nesri ya, Nesri strikernya, tapi headingnya itu masih di atas lambung dari Mister. Jadi ya ini 2-1 Kroasia menang, dan ini mungkin jadi Piala Dunia terakhirnya si Luka Modric. Jadi ini adalah perpisahan terakhir yang cukup bagus lah. Walaupun penurunan dari 4 tahun lalu yang mereka Kroasia bisa masuk final, tapi setidaknya perunggu ini bisa menjadi kado terakhir bagi Luka Modric gitu. Dan menggawa Kroasia yang tua, yang sudah tua-tua juga.
Karena emang Modric ini sangat bagus, sangat bekerja keras di umur 37 ini, dia sangat terlibat di permainan dan istilahnya menggendong Kroasia juga lah. Emang dia kapten, dia leader yang sesungguhnya, luar biasa Modric ini. Itu. Lihat dari statistiknya, dia ini seimbang 12-9, shot on target 4-2, possession 51-49. Dan ya kedua tidak membosankan karena dua tim ini punya banyak peluang juga, beberapa peluang. Tapi walaupun gitu, kita akan masuk ke menu utama, yaitu final Argentina lawan Prancis. Gila, ini aku pernah mikir ya bakal membosankan karena ini main hati-hati, kan ini kan final, jadi yang penting kan menang. Kita lihat dari line up-nya dulu. Argentina 4-3-3 ya seperti biasa, Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernandes, McAllister, Messi, Alvarez, Di Maria. Oh, cuma mungkin ini satu Di Maria dimasukin lagi sebagai starter. Sebelumnya dia sempat dijadwalkan atau cedera, aku lupa, jadi jarang diturunin juga. Tapi ya istilahnya Scaloni berjudi lah dengan memasukkan Di Maria ini yang sudah berapa laga tidak bermain gitu. Tidak bermain sebagai starter. Kemudian dari Prancis, ya Prancis ini juga menurunkan biasa Lloris, Theo Hernandez, Upamecano, Varane, Koundé, Rabiot, Tchouaméni, Mbappe, Griezmann, Dembele, Giroud. Ya Rabiot akhirnya bisa bermain lagi setelah sebelumnya kalau nggak salah cedera ya, sakit, jadi nggak hadir pas lawan Maroko. Argentina bermain dengan formasi andalannya itu 4-3-3, sedangkan Prancis bermain 4-2-3-1. Griezmann lebih ke dalam, jadi bisa dibilang 4-3-3 juga. Jadi Griezmann lebih ke pemain tengah, karena dia memang dipload sebagai free roll gitu. Oke, jadi kita ke pertandingannya. Dari babak pertama itu sudah seru sih. Jadi, tapi lebih berjalan satu sisi, karena Prancis itu lebih bersifat menunggu. Jadi Argentina yang mendominasi pertandingan gitu. Dan yang Argentina di awal sudah penalti, jadi si siapa itu Ousmane Dembele badannya itu sedikit Di Maria jatuh dan itu masih penalti ya, lebih sedikit lebih menguntungkan Argentina lah. Padahal itu kontaknya harusnya nggak banyak, jadi harusnya nggak penalti, tapi ya sudah, akhirnya Messi cetak gol dari penalti 1-0. Argentina ya semua pada seneng karena apa gitu lah, mereka yang cetak gol itu Lionel Messi, udah banyak orang lah. Kemudian 13 menit kemudian ternyata Argentina bisa menggandakan keunggulan. Jadi apa itu dari pertama siapa ya, McAllister ya, jadi dari counter dulu bolanya, kemudian ke McAllister nemu Di Maria yang kosong di sisi kiri, dia ngumpan dan Di Maria dengan pintarnya ngechip Lloris. Jadi itu jarak dekat antara Di Maria sama Lloris sudah pasal, dia sudah kayak menjatuhkan dirinya untuk mencoba save bola, tapi Di Maria tetap pintar ngechip bolanya di atas dan bisa gol 2-0. Ya maksud saya kiper sambil resiko, jadi bukan kesalahannya Lloris juga. Babak kedua itu Argentina masih dominasi. Oke. Oh ya, babak pertama kalian Mbappe nggak kelihatan, dan lucunya sebelum babak kedua ya, Giroud sama si Dembele diganti tepat sebelum babak pertama berakhir, jadi menit 40-an lah. Ya ini heran juga kenapa Deschamps langsung ngubah ya, kenapa kok nggak pas pergantian babak gitu aja, mungkin sudah panik mungkin Deschamps. Dan menggantinya dengan si siapa itu, Coman sama Kolomuani siapa itu. Ya itulah. Ya sampai Giroudnya kesel, dia mikir kenapa gue diganti pas sebelum babak pertama berakhir gitu. Memang nggak seberapa kelihatan, tapi ya Mbappe ya juga nggak kelihatan, jadi ini kurang adil juga bagi Giroud sama si Dembele ini. Di babak kedua siapa itu, Argentina masih mendominasi, cuma Argentina ini ya apa ya, susah juga mencetak gol lagi, belum bisa kill the game lah, maksudnya belum bisa menyelesaikan permainan. Kalau 3-0 itu harusnya sudah menyelesaikan permainan, tapi Lloris juga bermain cukup bagus dengan beberapa penyelamatannya apa. Nah, dan keajaiban terjadi, jadi sekitar menit berapa itu 80 di sebelum kedua berakhir itu Prancis dapat penalti. Jadi si siapa itu aku lupa, Mbappe
Aku lupa siapa yang menyebabkan penalti, aku lupa. Itu dapat Mbappe bisa bisa konversi penalti dengan baik dan cetak gol. Padahal Emi Martinez sudah nebak arahnya tapi masih sisa gol. Dan 2-1 itu mulai petaka terjadi. Mungkin Argentina mulai panik. Tinggal 10 menit dan pertama jadi gol kedua dipancing oleh Kylian Mbappe. Jadi proses golnya pertama Messi direbut bolanya dulu sama si Colomwani kalau nggak salah, itu gila, atau Kamavinga aku lupa. Jadi direbut bolanya, Messi kehilangan bola dari sisi kanan, di crossing ke tengah, ya kerjasama sama siapa ya, Mbappe ini sama Coman kalau nggak salah, kerjasama sama yang kasis itu, benar ya, yang asis itu Marcus Thuram, asisnya Marcus Thuram, dan Mbappe kasih first time volley, itu golnya keren banget sih. Dan yang angkat juga dalam 2 menit Prancis bisa cetak gol, langsung Argentina panik. Mungkin 10 menit, setelah 10 menit itu betul-betul menegangkan sih, jadi betul-betul bertahan mau Prancis di atas angin itu percobaan menyerang, tapi syukurnya masih bisa diselamatkan Martinez di titik-titik akhir lah. Habis itu lanjut ke extra time. Babak pertama extra time itu Argentina yang lebih dapat peluang, Argentina lebih menyerang dan mencetak gol. Julian Alvarez diganti Lautaro Martinez, dan ini menurutku blunder ya, karena Lautaro Martinez di penghujung babak pertama dapat peluang emas tapi tidak mau mencetak gol, menyanyiakan peluang emas lah istilahnya. Tapi di awal babak kedua akhirnya di atas angin lagi. Jadi 2 menit setelah babak kedua extra time dimulai, akhirnya dapat counter, dan siapa itu dimulai dari Enzo Fernandez yang menendang ke arah kiper Lloris. Bola reboundnya itu berhasil disontek Messi, dan sebenarnya seperti disapu sama backnya siapa itu, Upamecano kalau nggak salah, itu menyapu bola, tapi nyapu bolanya itu sudah lewat garis gawang, jadi gol. Itu pertama agak kayak awkward selebrasinya, karena mungkin dikira offside atau apa, ternyata itu onside dan wasit kasih gol itu. Di seluruh pemain Argentina sampai pemain cadangannya pun menyambut pemain, sampai komentatornya pun sewenang kayak gitu. 3-2 dipikirnya ini selesai, Argentina yang bakal juara. Prancis dapat penalti lagi. Jadi Prancis dapat penalti dari handballnya si Molina. Ini Molina siapa itu, Montiel ya, pemain pengganti Gonzalo Montiel ya, handball gini. Jadi ini emang aktif tangannya, jadi dia dapat kartu kuning. Mbappe yang jadi Argojo lagi berhasil cetak gol lagi. Ini mental Mbappe memang kuat juga ya. Dan kali ini Martinez salah nebak, dipikirnya sekarang ke arah kanan ternyata tetap ke arah kiri. 3-3 ya Argentina ya. Mungkin Messi mikir adu penalti lagi ini kelihatannya, dan sampai adu penalti skor normal bagi 3-3, dan juga dengan adu penalti ya, ini sudah hoki-hokian. Ini masalah mental. Kalau sebenarnya kalau dari awal kalau masalah penalti ya, aku lebih mengunggulkan Argentina, karena Argentina punya namanya Emi Martinez yang jago save penalti. Jadi kita lihat dari penendang pertama Mbappe berhasil gol seperti biasa lawan Martinez, jadi sudah 3 kali. Tapi kali ini Martinez hampir nangkap, jadi dia sudah nembak benar, tangannya sudah kena bola tapi tetap gol. Jadi emang susah tendangannya Mbappe ini. Habis itu Messi yang tendang pertama cetak gol juga. Dia mempermainkan Lloris ya. Lloris itu dia kayak salah gerak, dia ke kanan, Messi tendang pelan ke kiri, Llorisnya nyadar salah tapi sudah telat karena itu bola di ujung, jadi dia nggak sempat cetak gol, nggak sempat nangkep lah, dan cetak gol 1-1. Nah, penendang kedua Prancis itu mulai si Emi Martinez kipernya itu mulai provokasi lawan lah, jadi mengganggu konsentrasi. Dia di gawangnya dia gerak terus, dan itu ternyata efektif. Si Coman kalau nggak salah penendang kedua itu gagal penalti, jadi tendang ke kiri diblok sama kiper, langsung Emi Martinez. Emi seneng banget, tak panggil Emi aja ya biar nggak ketukar sama Lautaro Martinez atau Lisandro Martinez, tak panggil ya, si Eminya langsung seneng. Kemudian penendang kedua Argentina juga masih cetak gol, Dybala. Ini pemain pengganti, kasihan ya, nggak adil juga. Dybala itu pemain bagus tapi ya nggak dapat banyak kesempatan bermain, tapi sekali diberi kesempatan penalti langsung gol.
Berarti emang dia mental oke lah, at least dia bisa dibanggakan dari Dybala. 2-1. Kemudian penendang ketiga si Tchouaméni. Ya aku heran kenapa penendangnya Prancis kok muda semua ya. Mbappe muda, Coman masih termasuk agak muda, Tchouaméni apalagi Tchouaméni lebih muda dari aku. Itu penendang ketiga. Jadi ini juga si Emi ini, kipernya Argentina ini provokasi lagi. Jadi bukan provokasi, jadi pinter dia itu sebelum Tchouaméni nendang, dia tuh Emi itu kasih bola ke Tchouaméni, tapi dia kayak apa itu, kayak gak ikhlas menurut, jadi kayak dilempar bolanya kayak, jadi kayak mungkin kayak dia bilang, dia kayak kasih pesan ke Tchouaméni, kamu bakal gagal penalti kayak gitu. Jadi dan ternyata gagal penaltinya. Aku kurang tahu ya gimana cara deskripsinya, tapi ya kayak gitu. Nah, coba kalian bisa di internet aja untuk tekniknya si Emi untuk ganggu konsentrasi lawan. Itu kenapa dia kayak gitu, untuk ganggu konsentrasi lawan. Dan Tchouaméni gagal, dan kali ini bukan Emi yang save, tapi dia memang meleset di sisi kiri, meleset. Tapi ya nggak apa-apa, memang dia masih muda, dia masih punya kesempatan gitu ke depannya. Penendang keempat, penendang ketiga Paredes itu hampir juga ditangkap Loris. Kali ini Loris nampaknya benar, cuma itu di pojok keras dan gol. Hampir, kalau itu agak ke tengah dikit itu bisa ditangkap Loris. Dan yang terakhir itu si Kolo Muani yang apa itu, tendangannya di menit-menit akhir di save sama Martinez. Oh iya, sebelum adu penalti itu yang aku lupa ngomong ya, itu save-nya Emi itu legendary, betul-betul world class lah kalau orang bilang, bagus sekali. Jadi Muani itu di menit-menit akhir sebelum adu penalti itu dapat peluang bagus, tapi peluangnya itu ditangkap sama si Emi, kipernya. Itu tuh save yang betul-betul luar biasa, itu yang juga membuat Argentina bisa dapat adu penalti sampai adu penalti ya. Dan kali ini penalti yang take ya si Kolo Muani ini, dan dia berhasil cetak gol di tengah. Mungkin si Emi juga nggak nyangka karena tendangannya di tengah gitu. Dia dan gol ya, at least pemainnya ada gunanya. Kalau Muani ini umur berapa ya kalau boleh tahu? Saya coba tak lihat. Muani ini 98, juga masih muda. Rata-rata muda semua nih. Yang paling tua itu Kingsley Coman, kalau nggak salah dia 97 ya. Kingsley Coman itu 96, 26 ya, relatif muda lah. Jadi yang paling tua ya cuma 26 tahun, yang lain masih muda semua. Jadi ya mentalnya juga wajar lah kalau mereka gagal penalti, mentalnya masih kurang bagus. Sedangkan Argentina yang nendang senior semua. Kali ini Montiel yang nendang, yang tadi dapat maksudnya yang bikin handball di babak kedua extra time. Ini kesempatan dia untuk menebus kesalahan dan jadi pahlawan. Ternyata dia bisa dikasih cetak gol. Loris salah nembak lagi. Jadi ya Loris ini bagusnya dia kalau apa itu, kalau pertandingan normal bukan adu penalti. Jadi emang Loris hebat kalau dalam nangkap penalti. Beda sama Emi yang bisa dia punya taktik. Kalau Loris ya insya Allah aja. Ya ini buktikan bahwa Loris bukan kiper yang seberapa apik sih, terutama di adu penalti. Dan si Montiel juga pasti jadi pahlawan, dan ya Messi akhirnya bisa ngangkat Piala Dunia di penghujung karirnya. Dia sudah umur 35, jadi ini mungkin Piala Dunia terakhirnya. Kecuali kalau dia masih mau main di umur 39 gitu, 4 tahun lagi. Ya ini momen yang sangat mengharukan sih akhirnya. Aku sih senang banget soalnya Prancis akhirnya nggak back to back. Aku kalau mikir kalau Prancis back to back ini wes apa itu, betul-betul membosankan Piala Dunia ini. Karena nggak seru ya, juaranya bisa diprediksi gitu. Tapi kata juaranya beda lagi, yaitu Argentina. Selamat juga buat Argentina ya, man of the match ya jelas Messi 2 gol sama si Emi Martinez. Kalau aku bisa beli lebih dari 1 ya, tapi mungkin kalau cuma bisa beli 1, aku mungkin Emi Martinez aja, karena kipernya itu betul-betul menyelamatkan. Berapa kali save yang dia bikin. Kalau itu kipernya jelek, kiper Argentina jelek, itu Prancis yang menang. Sesimpel itu sih. Statistiknya juga ini buktikan bahwa Argentina lebih dominan, 20 shots banding 10 shot on target banding 5, possession 54 banding 46. Dari segala sisi Argentina unggul, jadi memang Argentina layak menang juga kalau dari statistik apa gitu
ya selamat buat Argentina setelah 36 tahun akhirnya mereka juara Piala Dunia lagi. Dan ya ini istilahnya ya yang diinginkan oleh FIFA, Argentina juara di laga terakhirnya Messi di Piala Dunia gini. Dan penduduk Argentina semua senang, bahkan kalau lihat berita sampai sekarang itu Rio bukan demonstrasi tapi karena selebrasinya penduduk Argentina itu betul-betul full di kota, kalau nggak salah Buenos Aires itu full penonton pendukung Argentina semua. Jadi betul-betul jalannya dipenuhi semua orang Argentina yang selebrasi semua karena juara Piala Dunia ini. Ya selamat lah, ini betul-betul menegangkan, ini betul-betul seru ya. Prancis ya seharusnya jangan kecewa. Yang mungkin kecewa cuma Kylian Mbappe ya, dia kasihan juga sih, dia sudah cetak hat-trick tapi timnya masih kalah. Tapi ya dia masih muda, tahun ini masih umur 24 tahun, jadi ya dia masih punya banyak kesempatan gitu. Dan ya ada penghargaan yang menangin Young Player Award yang pemain muda terbaik si Enzo Fernandez dari Argentina, penjaga gawang terbaik si Emi Martinez, habis itu Kylian Mbappe jadi top scorer, sama Messi jadi pemain terbaik turnamen. 3 dari 4 penghargaan di Argentina. Oh ya, sebelum itu aku juga lupa, yang penendang Argentina itu satunya kenapa berhasil juga, itu rata-rata senior semua. Jadi yang nendang tuh Messi 35 tahun, Dybala 29 tahun, Paredes itu 28 tahun kalau nggak salah. Leandro Paredes itu 28 tahun, sama yang paling muda Montiel 25 tahun. Jadi ya mereka sudah kenyang pengalaman, jadi lebih mentalnya kerasa ya. Ini mungkin kesebul dari Prancis pilih pemain muda untuk nendang, harusnya lebih ke pemain senior gitu. Tapi ya sudah tadi Argentina mendominasi di segala hal, bahkan pemain terbaiknya, dan layak sih ya sudah. Ini kalau aku bilang ini happy ending Piala Dunia. Terima kasih sudah menemani selama 1 bulan ini Piala Dunia dari 20 November sampai 18 Desember. Akhirnya saya bisa merangkum 64 laga ini. Ya overall nggak terlalu bagus sih, tapi finalnya sangat seru. Gitu aja. Dan ya mungkin banyak kejutan ya di Piala Dunia ini. Itu jadi trademark. Yang mungkin agak kurang cuma ya wasitnya, karena kelihatan lebih memihak tim-tim besar terutama Argentina gitu sebelumnya. Tapi kalau di final ya lumayan lah. At least wasitnya masih berani ngasih penalti ke Prancis juga selain Argentina. Gitu aja sih. Terima kasih. Ya ini 20 menit lama karena emang ini final ya, jadi ini juga video Piala Dunia terakhir. Terima kasih. Piala Dunia ini yang terakhir untuk tahun ini. Terima kasih sudah menonton.